Invest Indonesia yang telah menjadi broker nomor 1 Oke, saya matikan dulu dalam hal videonya. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini hari Senin ya, 11 Mei 2020, 19.30 akan dimulai webinar Zoom GK Invest dengan saya Yoyok Catur Utomo, R&D dari Surabaya, GK Invest. Malam hari ini adalah tema basic class ya. Jadi kita mengadakan webinar Zoom ini rutin hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam sama 19.30 sampai selesai. Dengan Senin itu biasanya basic ya, materinya basic. Untuk Rabu materinya intermediate dan hari Jumat materinya advance. Dan di webinar ini kita lebih untuk memfokuskan dengan metode-metode automatic ya sebenarnya. Lebih fokus ke automatic trading atau bisa jadi expert advisor atau robotik, dan kita juga bisa praktek langsung biasanya di hari Jumat untuk membuat robot trading sendiri. Terus kemudian kita juga bagi-bagi robot gratis ya. Dan juga ada, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Copy Reverse dan Copy Trade ya, kita juga sediakan untuk keperluan pribadi ya tentunya, bukan untuk komersil ya, karena ini saya bagikan gratis. Oke, materi malam ini kita dengan tema pokok yaitu trading tak perlu analisa walau tanpa robot. Artinya kalau kita pakai robot udah pasti tanpa analisa gitu. Ya, dengan robot itu bisa full automatic ataupun semi. Nah, bagaimana cara trading tak perlu analisa ini nanti kita akan kupas satu persatu. Bagaimana kita ingin bermalas-malasan itu tentunya awalnya juga bekerja keras dengan sebuah formula atau menemukan rumus yang harus juga dengan data-data yang lengkap dan tentunya juga tidak mudah ya. Jadi kita sulit-sulit di awal, tapi nanti di jalannya akan gampang. Itu intinya dari trading ini seperti itu. Kalaupun ini semuanya mungkin teman-teman enggan untuk melakukan, wah kok berat sekali nih untuk menemukan, biar saya nanti pada saat trading nggak perlu analisa. Ya udah pakai robot aja bisa. Tentunya pakai robot di edukasi kami itu tidak melulu wes sudah pakai ini wes anu toh nurut aja, nggak seperti itu, tapi kita tahu betul logika robot itu. Jadi bahkan cara buatnya pun kita tahu bagaimana robot itu bekerja, sehingga ya minimal kita ngerti, nggak dibodohin orang atau nggak ditipu orang dengan robot yang jual yang bahkan ratusan juta ya, ada yang robot seperti itu, yang mana itu sebenarnya bisa kita buat sendiri dengan cara yang sederhana ya, dan hasilnya nggak kalah ya dengan cara-cara yang kompleks ya. Oke, sekarang sebelum materi inti, saya akan dasar-dasarnya tentang trading ya, menuju materi itu ya, terutama kenapa sih saya bisa katakan ini termasuk kontroversial sebenarnya. Materi-materi saya ini bisa jadi anti mainstream ya tema kali ini, yaitu trading tak perlu analisa walau tanpa robot, yang sebenarnya tidaklah terlalu rumit untuk memahami pernyataan tersebut. Kita pun semua bisa ya dengan cara yang relatif sederhana, namun tetap dalam khasanah metode ilmiah. Tentunya pada saat kita mungkin masih SMA atau SMP ya, kita masih sudah dikasih tahu cara-cara metode ilmiah ya. Kumpas tuntas nanti di sini. Terus kemudian pertama-tama kita akan bahasan wajib saya di setiap webinar, bagaimana konvensional dan digital saat ini
sangatlah berbeda yang jauh ya, terutama di sisi kualitas ruang, waktu, nilai, bahkan juga kualitas instrumennya. Mohon maaf ya, ini saya mute all dulu semua. Ya, tentunya kalau di konvensional kita butuh modal awal yang relatif mungkin besar, dan mana modal itu sudah pasti kita rugi di awal ya, walaupun itu berbentuk aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak, itu menjadikan udah pasti minus. Karena kenapa kalau udah pasti minus? Ya karena begitu kita buat modal itu dipakai, nggak bisa kita cairkan langsung dengan nilai yang sama. Beda kalau trading, kita masuk di sini trading ya, 100 juta kayak 500 juta kayak besok kita ada tiba-tiba butuh uang 200 juta, bisa di WD langsung ya, cair. Ya kalau misalkan kita buka restoran, begitu sudah drop kontrak ya, terus kemudian sudah beli meja, kursi dan lain sebagainya, alat dapur dan sebagainya, besok-besoknya atau seminggu kemudian kita butuh duit, ya masa kita mau jual meja, kursi begitu, walaupun nilainya cuma 20 juta, ya bisa aja jual itu, tapi sudah pasti meruginya jauh. Itu yang saya maksud, kalau di konvensional itu rugi di awal itu pasti, untung di depan belum tentu. Kalau di bisnis digital atau terutama bisnis trading ini, rugi di awal itu belum tentu. Untung di depan juga belum tentu. Tetapi yang pasti kita ada plusnya di awal itu. Belum tentu rugi, yang satunya sudah pasti rugi. Ini cara mikir sederhana saja yang kita nggak perlu perdebatkan ya. Sehingga tentunya teman-teman yang sudah hadir di webinar malam hari ini sudah memutuskan bahwa minimal minat terhadap bisnis digital, yang mana sekarang dengan pandemik ini sudah pasti teman-teman atau orang awam sekarang pada berbondong-bondong untuk belajar tentang bisnis digital itu bagaimana dalam berbagai bentuk. Nah, terutama juga di bisnis trading ini ya. Sehingga di perusahaan kami di beberapa bulan terakhir ini sangat melejit omsetnya ya. Banyak sekali investor yang tak terduga dengan nilai yang cukup besar. Ya karena memang di bisnis-bisnis konvensional yang lain sudah tentu sangat terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Nah, kalau di bisnis trading itu hampir tak pernah terpengaruh ya, dengan resesi sekalipun, dengan krisis ekonomi dan sebagainya, tetap aja eksis saja. Yang penting kita selalu tepat dalam mengatur, mengelola keuangan dan bagaimana trade manajemennya ya. Money management, risk management, dan trade management yang selalu nanti saya akan kita bahas ya. Biasanya selalu akan saya utarakan dalam setiap webinar. Oke, selanjutnya kita sudah memutuskan milih di bisnis digital. Apa sih yang mendasari kita untuk bisa eksis ya, minimal bisa profit di bisnis ini? Tentunya kita harus mengubah pola pikir kita atau membuat mindset kita dalam ranah yang objektif begitu. Jangan terdominasi oleh hal-hal subjektif pada karakter kita. Itu tentunya dalam materi yang namanya psikologis ya. Psikologis kita harus dalam mindset yang benar. Bagaimana sih mindsetnya yang benar ya? Paling tidak di dalam bisnis ini kita tidak boleh berpikir bahwa ini adalah bisnis yang paling cepat menghasilkan duit. Dari sinilah kita bisa paling cepat menghasilkan kekayaan gitu. Nah ini yang kadang menjebak teman-teman. Ini yang kadang-kadang menjebak bagaimana pola pikir kita yang bisa teracuni oleh hal-hal seperti ini. Mindset psikologis ini adalah salah satunya seperti kita berlari, jangan pernah berpikir seberapa cepat saya berlari, tapi marilah kita berpikir seberapa
jauh kita berlari. Inilah di dalam bisnis trading itu. Untuk menjaga psikologis ya, ini hal-hal yang biasa ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Nah, yang perlu saya tekankan adalah yang terakhir. Menerapkan MRT management, nanti money, risk, dan trade management. Terus kemudian ada manajemen lupa, bagaimana kita bisa melupakan kerugian sehingga kita tidak dendam, melupakan keuntungan sehingga kita tidak serakah, terus nggak perlu kita target nominal maupun waktu itu. Tanggal sekian saya harus untung sekian, nggak bisa dipaksain seperti itu. Ibarat kita punya toko, ya kita punya toko gitu, atau warung ya makan begitu, nggak bisa besok saya harus hasilnya 5 juta dalam sehari, kan nggak bisa, tergantung orang yang lewat, tergantung orang yang beli, nggak bisa orang lewat kita paksakan untuk beli. Dalam trading pun juga begitu, mindsetnya kita buat sama walaupun kualitasnya berbeda. Ya, di dalam trading kalau misalkan kita sudah punya strategi yang fix yang bisa kita tentukan menjadi komitmen, ya kalau belum keluar fix metode itu muncul di dalam grafik kita, ya jangan dipaksakan untuk kita trading. Itu sama halnya kita buka warung yang memaksakan orang lewat untuk beli makan gitu. Nanti akan kebalikannya, orang akan enggan lewat warung tempat Anda berjualan gitu. Nah, yang terakhir adalah hindari trade berdasarkan apa yang terpikir, tapi tradingnya berdasarkan apa yang terlihat. Artinya yang terpikir itu banyak sekali opini-opini kita yang mungkin terobsesi oleh banyak sekali berita-berita, banyak sekali news, banyak sekali teori-teori yang mana melupakan data yang ada di depan mata kita, yaitu chart atau grafik. Ya, dimana kalau kita sudah supportnya tertembus, ya harusnya kita legowo, stop loss-nya dipasang kena, ya sudah begitu. Kita harus berpikir realistis. Oh, ini kita harus berbalik arah atau bagaimana begitu. Jangan berpikir ini pasti naik lagi, ini pasti naik lagi. Nggak boleh market itu dilawan terus. Itu yang saya maksud dengan kita trade berdasarkan apa yang kita lihat. Oke, kemudian untuk MRT ya, ini kita lompat-lompat aja, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ya, terutama yang baru bergabung, karena ini berseri ya. Materi-materi webinar saya berseri antara Rabu, Senin, Jumat itu punya korelasinya, jadi bisa saja diulang-ulang begitu agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Nanti janji saya sama Pak Taufik juga ya untuk mengungkapkan ini, menjelaskan MT5 ya Pak Taufik ya. Oh, malam-malam ini Master Tiong selalu hadir. Master Tiong ini sudah sangat expert di bidang trading, ikut terus saja ini. Malam Pak Jumadi dari Batam. Malam Mas. Oh, iya sudah. Saya malah banyak belajar sama Pak Tiong ini, dari hasil risetnya luar biasa. Malam ini kayaknya baru bergabung nih Mr. Ula ini. Bisa kenalkan diri di chat ini, ada Pak Gio juga. Selamat malam Pak Willy, Pak John Willy, Pak Jumadi, Pak Van ini tadi belum mengenalkan diri dari kota mana. Pak Gunawan, Pak Taufik ya, dan lain-lain yang mungkin belum sempat saya sapa. Oke. MRT yang pertama, ini saya agak cepat ya, teman-teman juga nggak ngikutin bisa langsung tanya ya. Oke, mana risk trade management, yang mana kenapa sih ini penting ya? Kadang Pak Irhaman, Pak Yoyo, di mana saya bisa dapat record dari webinar ini? Mungkin saya nggak promosi ya, tapi karena banyak sekali yang minta record, jadi bisa di bit.ly/youbro ya, itu link
YouTube saya. Oh, sorry Pak Budi, saya harusnya jawab ke everyone ya. bit.ly/Yubro itu channel pribadi, sebenarnya hanya gara-gara banyak yang minta record, gitu ya. Secara nggak sengaja saya upload, saya share, kok banyak yang minta, ya udah. Yang semula hanya sekedar subscribernya cuma 25 orang, 26 orang, sekarang udah berapa itu? 800 lebih itu. Ya nggak sengaja aja, pokoknya upload aja. Itu bukan jawabannya Pak Budi ya. Mas, saya mau tanya ya, robot nanti sama Coffee Trade. Ya, nanti saya jawab Pak Budi. Bukan di bit.ly itu untuk channelnya YouTube Pak Budi ya. Oke, Money Risk Trade Management itu adalah salah satu kesatuan ya, sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Banyak orang yang minta, yang tanya begini, Pak, kalau saya pakai moving average misalkan, itu bagaimana sih Pak cross-nya? Kalau misalkan cross seperti ini, saya lebih SLTP-nya berapa? Kan kadang ada yang bertanya seperti itu. Kalau saya pasang pakai relative strength index, idealnya TP berapa, SL berapa Pak? Kan ada yang tanya kayak gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan satu-satu ya. Yang mana itu tergantung dari nanti time frame-nya berapa. Itu di risk manajemennya itu kan ada untuk mengukur probabilitas sebuah indikator atau sebuah trade ya. Mengukur bagaimana akurasinya. Terus ada yang bertanya, misalkan idealnya berapa sih modal begitu. Ya, itu semuanya terkait dengan money risk dan trade management ini. Money management itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengelola keuangan kita, ibaratnya kita itu perang gitu, kita sebagai bomber, sebagai sniper, atau sebagai infanteri. Kalau bomber tentunya kita jarang sekali, nggak ada ya bomber itu langsung ngebom bler. Ya entek, karena bom itu lebih sedikit daripada peluru. Belajarnya juga lebih lama kalau bomber ya, tapi sekali keluar dapatnya banyak. Tapi kalau meleset ya ruginya banyak karena lebih mahal juga. Selamat malam Tante Wi, Ming, Jen. Oke, terus kalau kita jadi sniper, kita jarang nembak. Kita jarang nembak, tetapi harus tepat sasaran. Satu lawan satu peluru satu. Tadi kalau bomber itu kan satu peluru, satu bom bisa membunuh ratusan musuh. Kalau sniper satu peluru satu. Tapi kalau infanteri itu kadang 100 atau 10 peluru dapat satu aja belum tentu. Karena nembaknya kadang ngawur gitu. Bahkan sambil nggak melihat musuhnya aja nembak. Nah, mengelola keuangan itu ibaratnya kita harus punya peluru sebanyak mungkin. Kalau kita pengen peluru kita sedikit tapi bisa langsung kena, ya kita harus metodenya bertumbuk-tumbuk filternya. Pakai saringan relative strength index, moving average, pakai pivot, saring-saring semua. Kalau nggak memenuhi syarat seluruhnya ya kita nggak trading begitu. Semakin jarang kita transaksi, tapi begitu transaksi tepat. Nah, kita mau yang seperti gimana? Kalau awal-awal kalau saya sarankan jadi infanteri saja, tetapi ya kalau bisa infanteri tapi satu peluru satu musuh yang terbunuh gitu. Kok enak ya, pengennya kan ya enak gitu, banyak peluru tapi sering kena gitu. Nah, ini caranya kita harus benar-benar hati-hati dalam merumuskan metodenya ya. Kita punya kebiasaan untuk membuat money management itu 1% dari
modal ya. Sebenarnya nggak harus 1%, tapi ini kita kan ngomong infanteri ya. Banyak peluru, yang penting kita bisa menang dalam peperangan itu ya. Nilainya kalau dalam 100 juta atau 10.000 itu 100 US. Kita buat 0,1 lot, ringnya 1000. Kalau kebanyakan buat 0,2 biar ringnya 500. Ya. Terus kalau sudah kita tetapkan baru kita mikir yang namanya strategi atau fundamental atau teknikalnya. Ya, strategi mau pakai fundamental atau teknikal terserah setelah kita bisa menetapkan manajemennya. Tapi sebelum kita memikirkan strategi atau trade manajemennya, kita harus berpikir risk manajemennya. Bagaimana menguji probabilitas itu. Jadi money management, jadi money, probabilitas, strategi. Itu 3 kesatuan, 3 hal yang harus kita satukan ya. Nah, bagaimana mengujinya? Paling enggak 60% kita bisa membuat layak strategi itu. Dibagi per 10 transaksi, bila kita kesulitan per 100 transaksi, biar lebih akurat ya, per 10. Bisa lebih akurat lagi per 5. Lebih akurat. Kalau per 5 kan ganjil nih. Kalau 3 benar, 2 salah berarti yes. 8 benar, 2 salah ya yes. Nah, 4 benar, 6 salah no. Dan seterusnya, banyaknya berapa begitu. Ini akan selalu saya ingatkan pada teman-teman, kadang kita belajar itu yang kita cari strategi, terus mana strategi yang jitu, mana strategi yang nggak mungkin rugi gitu. Bapak Ibu nggak akan temukan itu, yang nggak mungkin rugi itu, yang 100% benar begitu nggak akan temukan. Jadi ini adalah mendasari kita dalam berbisnis trading itu. Jangan terlupakan yang mana manajemen dan risk management. Kita selalu mengejar trade management terus. Trade management itu biasa lah, seperti kita sudah menentukan besaran lot tadi berdasarkan MR manajemen tadi. Nah, kita tentukan pair dan strateginya. Pairnya apa, time frame-nya apa, pakai indikator apa, kalau kita pakai indikator, kalau kita pakai strategi, strateginya bagaimana. Nah, itulah yang akan kita bahas kupas tuntas nanti. Gimana kita bisa trading, nggak perlu analisa, langsung lakukan aja seperti robot. Berarti robot tanpa analisa? Iya, tanpa analisa. Dia hanya melakukan perintah aja langsung. Ya, kalau sudah menentukan strateginya dengan pair, dengan time frame tertentu, kita menunggu pola chart sesuai dengan strateginya. Terus kemudian kita entry, kita pasang SLTP, lupakan dan bersantailah. Tinggal nunggu clear-nya posisi, pakai alarm aja biar posisinya sudah tahu clear atau belum. Dan ada aplikasi Android yang bisa menunjukkan harga sekian nanti akan bunyi kalau sudah menyentuh harga sekian begitu. Jadi tahu itu kena SL atau TP-nya. Kemudian ini lakukan terus-menerus langkah-langkah ini. Terus menerus, setelah itu kita evaluasi itu untung atau rugi. Nah, kalau misalkan hasilnya rugi, ya tentunya sebenarnya ini kan sudah kita uji dalam risk management. Tentunya 60%, 70% banyak untungnya. Nah, tapi kan untuk forward test itu belum tentu sama dengan back test. Sehingga walaupun kita sudah back test, untungnya 70% atau kebenarannya di atas rata-rata, tetap kita harus forward test. Seperti ini cara forward testnya. Dan itu harus kita evaluasi terus sampai fix forward testnya juga. Itu ya. Kalau kurang jelas bisa langsung chat ya. Karena ini materi yang sudah sering saya sampaikan hanya sebagai dasar dan saya nggak ingin Bapak Ibu lupa terhadap hal ini. Menjadi basicnya ya. Oke. Kemudian ini syarat ya bahwasanya saya sudah menjanjikan akan bagaimana cara untuk mengoperasionalkan MT5. Ya tentunya ini saya akan contohkan MT5 yang ada di handphone ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah mahir mohon maaf ya karena memang ini kelasnya basic class. Ya mohon sabar sebentar. Saya harus tunjukkan. Oke.
Ini saya akan share-nya diubah di handphone ya. Mohon tunggu sebentar, saya akan share screen. Oke, sudah tampak ya. Bagi yang belum nampak screen saya bisa cek. Nah, ini namanya MetaTrader ya, yang ada di paling kanan ini. Oke. MetaTrader 5 yang di sampingnya intro maker itu ya. Sudah install kan, ini di Play Store bisa install gratis MetaTrader 5 ini. Nah, nanti kalau sudah kita buat mengelola akun ya. Ini kan ada akun demo. Nah, ini ada akun real, ciri-cirinya real kuning kayak gini ya, akun demo seperti ini. Nah, ada juga akun investor. Jadi kita nggak bisa transaksi. Kalau real itu kita bisa transaksi, kalau demo kita juga bisa transaksi. Yang real itu duit beneran, kalau yang demo itu duit-duitan ya. Dan kalau investor kita bisa lihat aja. Caranya nambah akun adalah ini ada tulisan plus di atas kanan ini, kita tulis plus, terus kemudian Global Capital Investama, cari brokernya seperti ini, tulisannya PT titik spasi global begini ya. Nah, terus di sini kita masukkan, ini contoh, saya akan nyoba masukkan akun investor ya. Tiga 34. Oh, salah, sorry. Mohon maaf ya, screen-nya pakai HP ini agak nggak terbiasa saya. Oke, kan bisa masuk. Oh, terasi gagal, sorry. Untuk membuat akun demo ya, itu di ggkinvest.co.id bisa diingat ya atau dicatat. Kalau untuk Surabaya sih akunnya kode referralnya adalah AOF 19. Kalau untuk Jakarta Bandung silahkan tanya ya di marketingnya masing-masing atau yang Bapak Ibu kenal. GK Invest siapa saja official yang Bapak Ibu kenal. Ya, ini masuk ya, investor. Nanti akan seperti ini, Bapak Ibu, yang investor demo dan real kayak gitu. Nah, cara masuknya sama. Nah, ini saya akan tunjukkan hasil robot dalam periode dia Februari ya. Dari Februari bisa dilihat kapan
Nah, ini hasil robot yang bisa saya akan bagikan gratis ke Bapak Ibu. Ini sudah ada penarikan 100%. Jadi tanggal 8 kemarin itu narik 100% dari modal 20.000 nariknya 20.000. Jadi ini sudah 2 bulan itu profitnya 100%. Dan ini ada floating ya tentunya. Nah, cirinya di sini ada sudah ini ya, Yobot Baiselnya. Kalau masalah nama robot dikasih nama apa saja bisa. Misalkan Pak Tiong Bot gitu bisa aja. Pak Sutardi, misalkan Sutardi Bot, Pak Tommy Bot gitu. Bebas-bebas saja mau kasih nama siapa saja. Yang penting robot ini jangan lupa jangan didewakan robot ini karena yang bekerja yang berpikir tetap manusia. Robot hanya menggerakkan atau sesuai dengan perintah ya. Kemudian saya akan kembali ke demo aja. Jangan terlalu lama-lama, itu akunnya orang nggak boleh ditunjukkan sebenarnya. Nah, ini karena untuk sarana edukasi aja ya. Ini layar ya. Jadi di bawah sendiri itu ada quote yang paling kiri. Itu akan terlihat sebaran itu spread. Jadi beda antara harga jual dan beli di situ. Karena pada dasarnya kan Bapak Ibu itu jual, kami yang jualkan, Bapak Ibu yang beli, kami yang belikan. Jadi tetap ada selisih itu untuk maklarnya. Namanya broker itu kan maklar sebenarnya. Di situ tertulis juga harga tertinggi, harga terendah. Kalau teman-teman nggak ada tulisannya itu, ada bisa dipencet lama gitu akan keluar seperti ini. Itu ada mode tampilan mahir, statistik pasar, properti chart, order baru. Nah, kalau chart kan muncul chart seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk nampilin time frame ya? Diklik aja tengah ini. Oke, kalau yang ini AU ya. Klik tengah gini, ini ada M1, M5, M15, M30. Itu time frame. Artinya dalam satu candle itu selama 1 menit, selama 5 menit, selama 15 menit. Candle itu seperti apa? Candle itu yang kotak-kotak seperti ini. Satu kotak itu namanya candlestick. Ada badannya candle, ada shadow-nya candle, yang ada buntut-buntutnya itu adalah shadow. Ya, ini satu candle ini kalau H1 berarti 1 jam. Cara settingnya di klik, milih tinggal template-nya apa. Terus itu ada paling kanan gambar kayak F itu untuk masang namanya indikator. Indikator itu apa? Untuk mengeluarkan sinyal. Bagaimana cara mempelajari cara kerja indikator? Itu di meta editor ada di referensinya. Nanti akan saya tunjukkan sebentar ya. Nah, nanti kalau parabolik SAR di sini tulis. Nah, caranya parabolik SAR ini sudah terpasang nih parabolik SAR. Yang titik-titik ini adalah parabolik SAR. Parabolik SAR itu cara kerjanya tidak ada titik pertama kali, itulah kita. Kalau titiknya itu di bawahnya candle maka kita buy, kalau titiknya di atasnya candle kita sell. Ya kayak ini, yang ini. Nah, ini kan pertama kali sell di sini. Nah, candle yang ini pertama kali sell, terus akhirnya turun sampai ke sini. Itu cara kerjanya parabolik SAR. Terus di sini ada trade-nya. Jadi kalau kita ada transaksi begini, jadi kita coba ya, misalkan ini simbolnya apa, jangan lupa lotnya mau berapa ini, kadang kita salah lotnya, jangan sampai modal dikit terus lotnya banyak begitu ya. Nah ini ada TP, TP-nya berapa, SL-nya berapa, bisa diketik di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak perlu bingung ingin TP SL-nya berapa, nggak perlu di SL TP dulu, langsung di buy begini, baru nanti kita melihat mana SL dan TP-nya. Yang sudah tentunya sudah kita plan dari awal ya. Ini untuk mempermudah segera buy atau sell. Nah, kita analisa TP-nya di mana,
Nah, ini bisa dipencet lama terus kemudian diubah posisi ya. Ubah posisi baru kita bisa pasang SL-nya berapa, misalnya 500, di sini TP-nya berapa, ditambah, nah, misalnya seperti ini. Klik selesai. Nah, ini kalau memang belum jelas, ini nanti kan saya akan upload di YouTube nih. Nanti kalau belum jelas bisa sampaikan ke official untuk privat ya. Nah, untuk privat. Oke. Sementara itu untuk pelajaran MetaTrader. Yang ini ada OHLC ini untuk harga open, harga high tertinggi, ada low terendah, dan C harga close. Ini akan tampil di atas sendiri ini. Nah, ini di bawahnya simbol out USD ini akan muncul OHLC. Yang mana ini untuk open, untuk harga tertinggi, terendah, dan untuk close-nya. Terus ada lagi yang ini, ada wajib, ada segitiga, ada bulat, ini kotak ini. Ini untuk kita gambar ya. Trendline-nya misalkan garis ke sana. Terus ada lagi untuk channelnya juga bisa itu. Untuk garis vertikal, horizontal juga bisa. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Ada chat ini. Kembali lagi ke laptop. Malam Pak, untuk buy sell stop limit minimal berapa pips untuk eksekusi? Masing-masing pair beda Pak, Bu. Ya. Nanti dicoba aja di demo jarak-jaraknya. Kan bisa dilihat di akun itu kalau sudah nyala buy sell-nya atau kalau misalkan dia tidak bisa ya berarti kurang jaraknya. Jadi nggak terlalu urgent sih masalah sell stop dan limit itu berapa minimalnya. Mungkin mau scalping atau bagaimana ya. Biasanya tergantung spread Bu. Di masing-masing pair beda. Kalau stop level saya hafal tuh 50 yang terpendek ya. 50 pips baru kita bisa buat. Oke, ada pertanyaan dari sini. Untuk buy limit gimana, Mas? Buy limit, sell limit, setting. Buy limit pakai laptop apa pakai pakai HP aja yang lebih gampang dulu, mungkin teman-teman kurang tahu. Oh, ini Pak siapa yang tanya tadi? Budi, Mas Budi. Pak Budi. Kok tahu buy limit, sell limit dari mana Pak Budi? Berarti kan sudah ngerti, udah paham itu loh maksud saya. Bukan basic lagi. Oh, soalnya kan kalau yang tadi Mas Yoyo masang kan yang tadi kan ada di depan dari slide-nya itu bahwa kita pasang top apa namanya? TP ya. Sama stop loss otomatis dibiarkan kita duduk santai, berarti kan itu ditinggalin kan, belum nggak eksekusi langsung maksudnya. Terus? Ya itu berarti kalau misalkan sell ada sell limit atau sell stop atau kayak gitu lah. Ini kan TP sama SL, nggak ada wacana limitnya ini. Jadi begitu kita sudah eksekusi, ya tinggal nunggu TP dan SL-nya kesentuh saja. Maksud saya itu, jadi nggak ada opsi limit atau stop di situ. Makanya saya kaget saja, saya nggak pernah ngomong sell limit atau stop kok sudah paham itu. Oh, salah berarti persepsi saya. Ini belum tahu caranya sell limit beneran. Sudah ya nyoba-nyoba aja sih, biasanya nyoba-nyoba aja gitu. Jadi saya nggak tahu apa namanya
artinya sering dipasang, tapi saya nggak tahu harus kayak gimana, maksudnya itu apa, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop. Malah kadang-kadang di broker lain ada dua-duanya bisa terpasang, sell limit sama buy stop. Buy stop itu apabila kita order buy, tapi harga yang kita order, yang kita pesan itu adalah di atasnya harga running sekarang, itu buy stop. Kalau sell stop juga sebenarnya sebaliknya. Jadi harga yang kita pesan itu di bawah harga running sekarang. Nah, sebaliknya kalau sell limit begitu, berarti kita order sell di atasnya harga running sekarang. Kalau buy limit, berarti kita order. Jadi pesan harga, Pak. Nanti kalau harga di bawahnya running sekarang dari sekian harga nilainya, kita akan buy gitu. Oke, Mas, makasih. Nah, untuk caranya, ya oke lah. Saya tunjukin caranya. Share screen. Oh, malam Pak Sugiono baru gabung nih. Ini ya. Jadi ketika kita mau order ini kan buy atau sell di sini ya. Ini yang paling kanan itu ada tulisan plus. Paling kanan ya, di bawahnya jam itu ada plus itu ya. Itu diklik. Nah, eksekusi pasar itu kita klik. Ini ada 5 transaksi ya di situ ya. Eksekusi pasar pada saat itu kita langsung buy atau sell. Kalau buy limit, seperti yang saya omong tadi, nah kita buy, pengen pesen harga buy di atasnya harga running, di bawahnya harga running. Kalau limit itu di bawahnya harga running kalau buy limit. Kalau sell limit itu di atasnya harga running sell-nya. Kalau buy stop itu kita berharap ke running rally ya, terus ke atas. Karena kita pesen beli, pesen buy, harga buy itu di atasnya running sekarang. Buy lebih mahal. Sell stop juga begitu, sell dengan yang lebih murah lagi. Nah, kalau stop itu berharap harga berkelanjutan terus. Kalau limit itu kita berharap harga reversal atau pembalikan gitu. Ya, kalau ini ada 4 ini kita tinggal pilih aja. Misalkan kalau harga yang sekarang ini running ya, kita membuat buy limit gitu ya. Buy limit otomatis harga harus di bawahnya harga yang sekarang. Kalau buat harganya di atasnya sekarang ya nggak bisa. Nah, tulisan bawah sendiri tempatkan itu Pak Miki. Tempatkan yang di bawah itu kalau nggak bener ya nggak nyala. Nah, kalau ini sudah bener misalkan di bawahnya harga running sekarang 300 gitu. Nah, tempatkannya kan jadi nyala itu. Kalau di antara split itu nggak nyala ya? Iya, jadi nggak usah mikir ini limit apa stop ya. Ya kalau ini nggak nyala ya jelas nggak bisa ya. Bisa begitu. Kalau buy limit pasti harga yang tertulis ini di bawahnya harga running sekarang. Oke, Mas. Harga running sekarang. Bisa ya, Pak? Bisa, Mas. Oke, nanti bisa dilihat ya. Oke, udah ya. Untuk ini saya tutup ya screen-nya MT5.
Oke, stop share. Dan kembali ke PowerPoint. Tadi sudah saya tunjukkan juga contoh-contoh real dari hasil robotik ya. Oke, tema kali ini adalah trading tak perlu analisa walau tanpa robot. Tentunya sudah pasti kalau pakai robot nggak pakai analisa ya. Kenapa begitu? Karena robot itu ya emang diciptakan untuk nggak perlu ribet ya. Jadi sudah saya contohkan download gratis robot ya. Jadi tadi ada sebagian yang tanya pengen robot gratis atau nanti hari Rabu atau Jumat kita bisa praktek langsung, teman-teman bawa siapkan laptopnya agar bisa kita bareng-bareng untuk praktek buat robot dan bagaimana juga cara setting robot gratis yang saya bagikan. Nah, di sini untuk tempat downloadnya namanya step.center ya. Step Center ini di bawah di sidebar kanan ada tulisan download robot gratis. Itu diklik saja. Ya, setelah diklik nanti teman-teman akan download namanya eBot. Ini setelah diklik ya, itu muncul halaman seperti ini. Nah, linknya ada di bawahnya keterangan fitur-fitur itu. Ini step/ebot.rar. Di sini diklik nanti keluar ebot.rar, kemudian bisa diekstrak. Setelah diekstrak itu nama filenya stepstool 820 ya. Jadi kalau teman-teman Pak Tiong atau siapa yang sudah kemarin download, itu download sekarang beda Pak, itu upgradean hasil upgrade. Jadi silahkan download lagi tapi dengan password yang sama, passwordnya nggak perlu diubah. Itu banyak ada beberapa yang upgrade ya. Pak Sutadi juga mungkin siapa yang sudah pernah passwordnya apa ya Mas? Karena, ya passwordnya nanti minta ya, isi form aja. Di sini kan ada form permintaan password ya, diisi aja form permintaan password itu. Dipakai di demo GK Invest atau di yang real bisa ya Mas? Bisa, real sama demo bisa, tapi demo dulu aja Pak ya, pelajari dulu, apalagi Bapak masih pertama kali ikut ya, nanti bisa privat juga biar lebih lancar untuk cara penggunaannya, atau dilihat di ini ya, di beberapa uploadan YouTube saya sudah saya jelasin ya, bit.ly, ketik aja bit.ly/upro gitu ya. Di situ rekamannya ya, ini saya nggak sengaja saja buat ini karena banyak yang minta rekaman jadi ya di situ saya kasih rekamannya. Bisa dipelajari rekaman dari webinar Pak. Oke, sudah jelas ya. Di situ ada copy paste dan copy reverse. Apa itu? Nah, nanti saya jelaskan di Rabu atau Jumat ya. Kita tanyakan biar kita nggak terlalu menyimpang dari materi yang sekarang. Nah, tentunya dengan robot ini Bapak Ibu nggak perlu trading pakai analisa. Karena robot sendiri yang menganalisa, robot sendiri sebenarnya nggak menganalisa, dia menjalankan aja. Nah, apa sih sebenarnya maksud saya untuk pembahasan trading tak perlu analisa walaupun tanpa robot? Sebenarnya kita bisa berpola pikir atau bercara kerja, berkinerja seperti robot. Berkinerja seperti robot. Nah, bagaimana menciptakan sistem
tanpa analisa, itu ya kita memposisikan diri sebagai robot. Artinya nggak perlu punya pikiran-pikiran yang subjektif ya. Pikiran subjektif itu kok saya perasaannya nggak enak ya kalau saya buy sekarang. Padahal ini semua indikasi sudah menyatakan buy. Jadi perasaan saya subjektif itu nggak boleh. Pokoknya kalau sudah memenuhi syarat ya sudah, kita harus buy ya buy. Oke, sekarang mulai untuk pembahasan itu metode ilmiah ya. Kita bahas dulu tentang metode ilmiah. Bapak Ibu sudah sering untuk mungkin saat sekolah dulu sering mendengar metode ilmiah ya. Jadi semua ilmuwan, semua peneliti itu pasti harus mengalami proses metode ilmiah dalam penemuannya. Biar nggak ngawur ya. Dari sinilah sebuah teori apapun bisa diempaskan dengan sebuah statistik. Statistik itu ada data yang kita hasil kumpulkan ya, kita uji coba. Metode ilmiah itu identifikasi masalah, perumusan hipotesis, menghipotesis, buat kesimpulan. Kenapa saya kok jalur ini kan sebenarnya pelajaran biologi. Ya, tapi agar kita nanti enak, trading nggak perlu analisa, kita rumuskan di awal dengan lebih susah dulu. Kita komitmenkan dari awal ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih detailnya masing-masing langkah itu, ini adalah suatu prosesnya begini, proses penelitian kita. Proses penelitian pertama yaitu pahami sumber masalah penelitian. Rumuskan masalah penelitian, buat kerangka pemikiran, rumus hipotesa. Mendesain metode penelitian, mengumpulkan dan analisa data, membuat kesimpulan. Ini masih dalam ranah biologis ya. Nah, bagaimana untuk penerapan di trading ya? Pahami sumber masalah. Apa sumber masalahnya? Kita pengen apa sih di dalam trading itu? Tentunya adalah profitable system. Bagaimana sih saya ingin trading itu profit? Enggak. Walaupun ada loss, ada profit, tapi endingnya profit. Enggak membangkrutkan gitu. Nah, metode apa yang trade method apa yang menghasilkan? Dan masalah itu. Terus rumuskan masalah penelitiannya. Lebih detail lagi. Nah, setelah kita mau profitable system, kita mengamati histori yang paling sering terjadi. Ini merumuskan masalah penelitiannya di situ. Mana yang paling sering terjadi? Seorang ilmuwan, seorang dokter manapun, mereka ngajari murid-muridnya, itu semua yang diajarkan itu adalah histori. Hasil dari histori, hasil dari perumusan histori. Jadi tidak ada salahnya kita juga mempelajari sejarah untuk bisa merumuskan bagaimana ke depan kita mengambil kebijakan. Sehingga pendekatannya lebih mendekati benar itu lebih banyak gitu. Histori yang paling sering terjadi itu adalah masalah penelitiannya, merumuskan masalah penelitian. Terus buat kerangka pemikirannya apa? Kita membuat kerangka pemikiran, buat kerangkanya. Kerangkanya adalah kita harus lebih detail lagi ke apa yang harus kita teliti, time frame-nya apa gitu. Terus bentuk big yang bagaimana menjadi objeknya, bentuk grafiknya yang mana yang bisa menjadi objek.
Nah, setelah kita ngamati, berandai-andai dulu ya, mana ya yang paling sering terjadi itu. Kita lihat-lihat cat, terus kemudian punya bayang ini ya, bentuk ini ya, yang kok kayaknya sering terjadi nih. Nah, kita mulai mengerucut lagi. Ya memang awalnya kan orang itu berandai-andai dulu, bermimpi-mimpi dulu gitu. Andai kan begini kenapa ya? Ada yang Newton tuh kemudian gravitasi itu, kejatuhan buah itu loh, kok bisa ya? Gitu. Nah, setelah kita membuat kerangka pemikiran, kita sudah bisa merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah menduga-duga. Nah, saya duga-duga nih, kalau ada pullback pada trendline puncak atau lembah ketiga, ini menduga-duga. Pullback pada trendline puncak ketiga. Artinya begini, saya gambarkan ya. Misalkan ini puncaknya, kalau saya membuat puncak, berarti begini. Puncak. Nah, ini kan kita bisa garis trendline puncak. Yang saya maksud itu, pullback pada trendline puncak atau lembah ketiga. Artinya jika nanti ada puncak ketiga lagi yang terbentuk seperti ini, dia akan pullback ke sini. Ini sebuah perumusan hipotesa, teman-teman. Setelah kita menghipotesa, mengandai-andai pendugaan ini, tentunya dugaan ini karena kita hasil dari meneliti bentuk cat atau grafik yang menjadi objek tadi, kita sudah menentukan time frame-nya dan pair-nya berapa. Setelah menemukan ini, oh berarti ini kok sering terjadi ya. Ini ada puncak, begitu. Nah, ada puncak seperti ini. Terus ada juga seperti ini. Yang ketiga, kok kebanyakan seperti ini. Ini satu, ini dua, ini puncak ketiga. Pullback pada puncak ketiga. Ini hanya sebatas hipotesa, teman-teman. Jadi tolong yang belum jelas langsung cek ya. Ini sebatas perumusan hipotesa. Nah, untuk mendesain metode penelitian, kita harus mulai mendesain nih, mengumpulkan dan menganalisa data. Kita mendesain dulu metode penelitiannya seperti apa. Nah, oke, yang kelima, setelah kita kok sering ya seperti itu, yang ketiga kok balik. Kita rumuskan seperti ini. Nah, baik pada garis dua lembah dan sel pada garis puncak. Ini garis dua lembah. 1, 2 ini. Ini kan puncak, ini katakanlah ini kita nulisnya puncak dulu ya. Anggap aja ini 2 puncak ya. Dua puncak terus puncak pertama, puncak kedua, kemudian puncak ketiga ini kita sel di sini. Sel di sini. Nah, ini juga berlaku sebaliknya jika ada lembah-lembah berikutnya. Ini sudah menuju mendesain metode penelitiannya seperti itu. Terus sekarang yang keenam, mengumpulkan data analisanya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, ini saya buat di bawahnya ya. Atau ini saya gambar apabila sebaliknya. Oke, saya gambar sebaliknya aja, begini. Bila kedua lembah saling terhubung, ini misalkan sudah 2 lembah ya.
Nah, akan pullback di lembah ketiga seperti ini. Maka dia buy di sini. Ini termasuk desain metode penelitiannya. Sekarang yang keenam nih. Yang keenam adalah mengumpulkan analisis datanya. Ini seperti di yang saya jelaskan MRT tadi ya. MRT tadi yaitu menguji probabilitas itu tadi. Pengamatan dalam 100 transaksi ke belakang. Paling tidak 70% benar, maka ini layak. Nah, kita cari yang layak ini. Kita sudah mengerucut lagi penelitiannya. Mengumpulkan analisa sudah. Analisanya mengumpulkan ini aja lah. Yang misalkan puncak-puncak ditarik, yang ketiga sell. Berapa kali ini terjadi sell beneran? Berapa kali tidak? Lebih benar mana gitu. Kalau sudah 70% benar, nah, itu sudah kita bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan yang ketujuh adalah membuat kesimpulan yang nomor 7 itu seperti ini kesimpulannya. Garis yang terbentuk dari dua lembah atau puncak bisa menjadikan acuan kita buy atau sell dengan TP garis seberang dan SL separuhnya. Nah, TP garis seberang, nah ini kita tambahi rumusannya. TP-nya di sini, TP-nya di sini, SL-nya separuhnya. Jika ini panjangnya di sana itu 100 pips, berarti SL-nya di sini separuhnya. Misalkan 100 pips, berarti sini SL 50 pips. Di atasnya sana kan, SL. Nah, kalau ini TP-nya 100 pips. Begitu juga terhadap buy yang ke bawah sebaliknya. Begitu. Nah, ini kan susah dulu di awal ya. Kemudian setelah terjadi, apakah kita perlu analisa? Begitu ada bentuk seperti sell di situ selesai. Nggak perlu mikir yang lain. Begitu bentuk ini keluar, ya buy di situ. Jadi tinggal kita ngamatin aja ini. Ini bukan analisa, tapi ngamati yang namanya SOP kita. Jadi sebenarnya trading itu nggak perlu analisa, tetapi membentuk SOP dan menjalankannya. Standar operasional prosedur. SOP itu yang sebenarnya lebih tepatnya ya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, metode-metode ini lebih mudah lagi kalau dibuat sebuah indikator atau memakai indikator, itu lebih mudah. Karena di hari Jumat kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana menguji akurasi sebuah indikator itu dengan cara yang singkat tanpa adanya jurnal, yaitu dengan sistem robotik ya. Mungkin saya bisa juga sampaikan ya bagaimana cara, nah kayak gini-gini ini sistem manual ya. Oh, nggak kelihatan, sorry. Saya screen. Nah, ini. Kayak gini kan candlestick ini kan sering terjadi kayak gini. Nah, sekarang kalau kita nggak mau nganalisa, biarlah orang lain nganalisa, itu juga bisa. Bukan orang lain, tapi lembaga independen. Nah, kita bisa pakai trading sentral, bisa pakai auto chartis, bisa pakai MT5 booster. Kita nggak perlu ngapalin yang kayak gini ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini
Nah, ini trendline yang seperti ini. Ini juga hasilnya dari metode ilmiah yang seperti itu. Kita tinggal ngamati aja bentuk seperti ini, kita eksekusi buy atau sell begitu. TP-nya di mana, SL-nya di mana. Udah. Kita bisa bagaimana praktekkan pakai indikator. Nah, ini contoh pakai indikator. Bapak Ibu buka MetaTrader, nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih standar operasional prosedur dari indikator ya. Caranya di nomor 5 ini ada buku yang ditulis nomor 5 itu MetaCode Language 5 maksudnya, Meta Editor, atau diklik F4 ya. Begitu keluar Meta Editor MetaTrader kita, klik F4 nanti akan keluar Meta Editor. Nah, keluar seperti ini harusnya kosong ya, kosong seperti ini. Nah, kalau keluar seperti ini di help, ini Bapak Ibu catat atau ingat-ingat ya, caranya melihat SOP dari setiap indikator. Ini ada 20 indikator. MGL 5 reference. Diklik. Nah, setelah itu pilih yang standard library. Nah, ini tulisan standard library ada samping kirinya ada plus, itu plusnya diklik. Terus kemudian ada strategi modul. Ini plusnya diklik juga. Terus kemudian modul of trade signal, plusnya diklik juga. Nah, ini akan keluar ada oscillator, cara kerjanya bagaimana itu. Dan banyak lagi bisa dipelajari. Ada MACD, bagaimana sih MACD itu, di kala mana kita untuk belinya. Ini ada reverse, ada crossover, ada crossing the zero level, ada divergen, ada double divergen. Nah, ini kalau dibahas satu-satu lama ya. Ada parabolik SAR. Nah, ini cara kerja parabolik SAR. For buying, for selling. Nah, lengkap nih. Nah, ada stokastik. Untuk resepnya seperti ini. Nah, ini kalau bingung bahasa Inggris tinggal ditranslate aja di Google Translate ya. Divergen itu sebaliknya ya. Jadi yang bawah itu indikatornya naik, chartnya turun. Dan sebaliknya kalau naik konvergen itu semua naik ya naik, bawah naik ini naik. Kalau divergen balikannya. Nanti ada puncak-puncak begitu menurun, dan di sini lembah-lembah, garis naik, itu divergen. Pokoknya kebalikan dari chart indikator ini. Ada pertanyaan? Nah, bisa jelas ya yang saya maksud tadi. Saya sampaikan lagi tentang metode tadi ya. SOP. Nah, ini sebenarnya nggak perlu analisa, tapi perlu membuat SOP. SOP itu
penting agar dijalankan tuh ketika ibaratnya kita mau berlalu lintas begitu ya, sudah pakai helm gitu, misalkan pakai motor ya, sudah pakai STNK, lampu merah sudah berhenti, kemudian tiba-tiba dari belakang ditubruk, disenggol, gitu, glodak. Ya itu apes, kita pun nggak terlalu sangat menyesal. Gitu. Kalau sudah nggak pakai helm, lampu merah, terus jalan, kemudian tabrakan, kan nyeselnya sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Gitu. Apalagi kalau kecelakaannya mengakibatkan fatal begitu. Itu nyesel banget. Seperti halnya prosedur ini. Kalau kita sudah sesuai jalur, saya sudah sesuai sistem yang sudah saya jalankan kok. Kalaupun salah ya itu apes, artinya bukan apes begitu ya. Inilah bagian dari probabilitas. Sehingga psikologis kita tetap terjaga. Nah, psikologis kita tidak terlalu stres sehingga masih bisa fresh untuk berpikir menjalankan sistem lagi. Gitu. Pak Budi, gimana Pak Budinya ada 2 ya? Sudah jelas Pak Budi? Pak John Billy, Pak Jumadi, Pak Purwono, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi yang MQL-nya dari insert indikator ya? Yang mana nih? MQL reference. Apa Pak? Yang MQL reference-nya dari indikator. Chart insert. Cat. Cara masukkan indikator. Iya, yang tadi yang MQL guiding-nya. Referensi ini. Ya, betul. Reference-nya. Kenapa? Tadi cara ngebukanya lewat mana ya? Oh, ini MetaTrader Pak. Iya, dari MetaTrader. Ketik F4 Pak. Ketik F4. Oh iya betul. Oke. Oh ini meta editor ya? Iya. Nah, dari meta editor itu, nah ini bisa diruntut ini. Nah, standar library, strategi, tradisional, nah ini bisa difoto aja. Yang saya blok atas. Oh, sorry. Tampilannya belum. Tampilannya. Iya. Nah ini, yang atas sendiri yang saya blok ini, nah ini bisa difoto. Itu dari strategi modul. Oh, ya kan bisa diklik reference, standar library, strategi modul. Oh iya, library ya. Ini loh, kan banyak sekali ini. Pilihnya itu. Pak Taufik, tips dan lot. Lot itu satuan, Pak. Satuan dari kita bertransaksi itu lot. Kalau pips itu perubahan harga per. Jadi kalau di emas itu 1000 pips itu sama dengan 1 poin. Sebenarnya yang di depannya koma itu poin. Di belakangnya koma itu pips, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau di forex banyak yang salah kaprah, pokoknya poin begitu, yang misalkan 50 poin per 50 poin. Sebenarnya pips itu setiap pergerakan. Tergantung berapa koma di belakang, berapa angka di belakang koma. Itu Pak Taufik ya. Pip itu adalah pergerakan harganya per pip. Setiap pergerakan lot itu satuannya, kayak gram, kilo itu lot. Cara pasang indikator EMA50 bagaimana ya Pak? Boleh dicontohkan Pak saat transaksi. Oh. Ini kalau di dalam laptop itu kan gini Pak, new order. Nah,
Nah, volume ini adalah lot, Pak. Kalau satu begini berarti kita transaksi satu lot. Nah, take profit ini harga. Nah, setiap harganya ini saya klikkan, Pak ya. Nah, ini ada 08385. Kalau saya klik terus 86, 87. Ini per pips. Jadi setiap saya klik ini per pips. Setiap gerakannya itu per pips. Nah, kita buy begitu. Ya, kita kosongin dulu TP-nya. Ini volumenya satu lot ya, kita buy. Jadi kita berharap harga ini akan naik. Karena kita ini belinya berapa? Satu lot. Satu lot per pips-nya. Anggap saja ini kalau di Euro US $1. Nah, ini kenapa langsung minus 16 ya? Karena ada namanya spread tadi. Bapak mau beli, saya belikan. Saya ini broker gitu ya. Saya belikan, Pak. Nah, broker itu minta upah yaitu 16 per spread ya istilahnya, dari perbedaan pasar beli dan jual itu spread. Karena bursa juga pengen untung juga begitu, Pak. Nah, nanti ini harga naik terus maka dia akan plus gitu, berharap naik kalau buy. Nah, euro USD itu artinya kita beli euro dengan mata uang US. Oke. Pak siapa Taufik baca-baca YouTube saya rekaman itu, terus kemudian kapan siapnya nanti privat ya. Setelah melihat beberapa YouTube, ada pertanyaan dicatat saja pertanyaannya, nanti kita privat. Ya, mengatur klik download saat transaksi tadi sudah saya sampaikan tadi. Misalkan kita mau TP-nya di 100 pips gitu ya, modify or delete ini ya, modify. Ini kan ada tulisan nih, mau stop loss-nya mau pips atau mau langsung harga. Kalau langsung harga tertulis seperti ini, langsung di harganya berapa begitu. Kalau pengen langsung 100 pip, oke saya mau untung 100 pip. Nah, ini tertulisnya poin, sama poin sama pips kalau di mata uang itu. Sama poin 100 poin berarti dari harga sekarang itu belinya ini 8415, kalau misalkan 100 poin ya kita pengennya dapat 08515 begitu, sudah dapat hasil untungnya close langsung otomatis. Klik begitu. Nah, ini TP-nya udah keluar 100 pip dari harga beli. Oke, saya sarankan seperti itu, Pak ya. Tolong dicatat aja pertanyaan-pertanyaan, nanti kita privat, Pak. Biar lebih intensif gitu ya, Pak Taufik. Sampai bisa. Mengatur indikator EMA 50 bagaimana ya, Pak? Nah, ini mesti kebanyakannya orang tuh tanyanya itu strategi terus ya. Ya, EMA. Kita pilih aja di ini mana indikator yang dimau, kemudian setting aja parameternya. Ya, ini tempatnya insert indikator. Nah, ini indikator tuh ada yang indikator berdasarkan tren, ada yang berdasarkan range ya. Kalau berdasarkan range itu osilator ini. Jadi dia menunggu harga tertinggi, maka sell, harga bawah dia buy. Kalau tren ini, kalau harga naik dia akan terus naik ngikutin. Periksa itu trending ya, follow the trend. Kalau moving average itu ya termasuk osilator, tapi moving average itu indikator sejuta umat ya yang bisa, dia memang ruhnya dari semua indikator itu moving average. Harga rata-rata, pergerakan harga rata-rata. Hampir di semua indikator yang lain tuh sebagian besar ada moving average-nya.
perhitungan moving average. Silakan, ada pertanyaan? Mau sekilas buat robot? Biar bisa tahu akurasi indikator. Ya, sekilas saja ya. Yang jelas pastinya perlu pengulangan ya. Ini di meta editor, inilah kelebihan MT5 ya. Meta editor, klik new, itu ada expert episode generate, kemudian next, masukkan nama robotnya, kemudian next, masukkan indikator apa yang mau dimasukkan, misalkan MACD begitu, atau ini moving average itu ya. Nah, terus masukkan periodnya MA berapa, kalau misalnya Bapak tadi mau yang 50, masukkan 50, begitu, mau yang applied-nya apa, close price atau gimana, oke, next, kemudian stop. Ini nggak usah pakai trailing dulu, biar bisa menguji akurasi indikatornya. Ini pakai X 0,1 lot, 100% permudahan kita bisa buat untuk trading. SLTP-nya kita hapus 00 biar bisa optimal cara ngetes kita indikatornya. Terus kita compile ini. Nah, setelah kita compile, generate kode sampai 100%. Jika sudah 100%, ada 0 error, 0 warning. Nah, ini baru kita backtest. Yang biru ini kita untuk backtest, yang hijau ini untuk forward test. Backtest itu ngetes data-data dari yang sudah lalu, gimana kalau misalkan pakai indikator ini, itu hasilnya bagaimana, itu backtest. Kalau yang forward test ini, sekarang dan yang akan datang pakai akun demo ataupun real, jalankan robot itu langsung jalan real, sekarang dan akan datang, harga sekarang dan akan datang untuk forward test. Jadi hati-hati kalau misalkan kita lagi menguji robot, jangan pakai akun real yang ada di MetaTrader ya. Nanti kalau ke klik ini dia langsung transaksi nanti. Ya, setelah kita compile kita backtest, nah akan keluar seperti ini. Nah, kalau kita belum siap dengan data-datanya settingan, kita bisa stop dulu. Ya, setelah kita stop, kita settingnya kita benerin. Nah, misalkan ini pakai Euro USD, pakai time frame berapa, atau ini kita ubah ke GU gitu. Nah, constraint USD pakai H4, misalkan hasilnya misalkan kita buat setahun terakhir, backtestnya setahun terakhir dari 1 Januari 2019 sampai sekarang. Sekarang itu Mei ya, 11 Mei gitu. Oke, terus ini depositnya berapa? 1000, 10.000 visual terus start ya. Nah, kita lihat grafiknya, cara lihat grafik di sini, cara transaksinya di sini. Nah, hasilnya untung apa rugi? Dari setahun terakhir datanya real ya, setahun terakhir itu datanya real, bisa dipertanggungjawabkan. Karena detik, jam, tanggal yang sama itu ya harganya itu pada saat itu. Terus bentuknya cat ya seperti itu, sehingga untuk backtest ini ya 99% akurat untuk akurasi, melihat akurasi dari indikator ini. Nah, ini merugi ya. Nah, masih untung tapi untungnya sedikit. Sempat untung banyak grafiknya, ini sempat untung sekian. Berarti kita bisa ngubah-ngubah, kalau nggak time frame-nya ya pair-nya. Nah, bagaimana cara menemukan robot yang bagus itu?
Ya kita coba-coba seperti tadi kan pakai MACD, terus dicoba lagi pairnya apa saja, di euro seperti ini, di pound sterling seperti ini, di euro JPY seperti ini, di yen seperti ini, di Australia, Aussie seperti ini, terus time frame-nya juga diubah-ubah sampai nemu. Dan saya juga sudah nemu hal itu ya. Mungkin mudah-mudahan ada di sini robotnya. Nah, itu bisa kemarin saya hitung 125% sebulan. Caranya sama. Jadi, saya cari namanya apa robotnya kemarin. Oh, di metadata satunya. Ya, saya tunjukkan ya, robot dengan cara yang sederhana itu bisa juga hasilnya banyak. Nah, kelebihannya apa kalau kita bisa belajar ngutak-ngutik sendiri robot seperti itu? Kalau robot dalam posisi sudah nggak mulai menurun probabilitasnya, keuntungannya, bahkan mulai merugi, kita bisa segera ganti settingannya, ganti indikatornya, ganti robotnya, begitu. Jadi enggak, robot itu tetap baik, manusianya yang pinter, robot itu enggak, robot itu enggak pinter gitu. Harus butuh juga campur tangan dari manusia. Ini ya, misalnya di Euro USD dari tahun 2019 Januari sampai sekarang Mei 11, modalnya 10.000, saya start. Kita lihat grafiknya. Dari uang 10.000 tadi menjadi berapa? Nah ini 35.000 menjadi 36.000. Grafiknya juga naik terus. Nah ini dengan cara seperti ini ya kita bisa trading tanpa analisa, hanya mengerjakan SOP aja. Nah itu yang mengerjakan SOP pun robot, bukan kita. Ini sudah selesai ya. Dari 10.000 menjadi 50.000. Kok cuma sedikit? Oh, ini cuma 2 lot. Ini kita buat 10 lot. Coba. MC nggak bangkrut nggak pakai 10 lot. Silakan teman-teman yang mau tanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa akhiri. Untuk silakan daftar privat ke official masing-masing jika perlu penjelasan lebih lanjut. Hari Rabu nanti, ya ini teman-teman sudah selesai backtestnya. Dari 10.000 menjadi 214.000. Nah ini saya hitung kemarin 125% sebulan. Grafiknya seperti ini. Modalnya 10.000 menjadi 2 miliar sekian dalam waktu 16 bulan ya, dari 1 Januari 2019. Ini cara membuat robotnya sama, cuman karena saya telaten, jadi saya punya daftar jurnal kayak gini ya. Saya jurnal satu-satu, indikator apa, pairnya apa, time frame-nya berapa, backtestnya hasilnya gimana. Ini ada banyak sekali hasil uji cobanya ya, ada sekitar 600-an itu, dan akhirnya saya bisa mendapatkan yang terbaik. Teman-teman kalau misalkan sudah punya deposit di sini di BK Invest ya, dengan nilai sekian begitu, nanti bisa tak kasih hasil analisa ini.
Ya, ini ada 693 indikator, baik itu indikator single maupun campuran ya, dengan berbagai probabilitasnya. Tuh. Nanti robot yang terbaik juga akan kita kasih ya. Ya, memang nggak mudah cara menemukannya, tapi bukannya tidak bisa begitu. Oke, sudah waktunya untuk penutupan. Sebelum kita tutup, bagi yang bertanya silakan. Kalau enggak pertanyaan, kita berdoa dulu deh. Nanti kita bisa ngobrol santai juga nggak apa-apa. Kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan agar semuanya sehat selalu dan bermanfaat hasil belajarnya malam ini. Berdoa mulai.